Jadi kalau selfie ngambil video itu ya emang udah budayanya harus gantian, harus dikasih amplop. Bagus banget. Pas aku buka kok. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Aku sekarang sedang ada di Hong Kong Park. Pasti teman-teman sudah pada tahu semua ya. Dari MTR Admiralty itu exit C1, kemudian ke kiri naik eskalator, masuk ke Pacific Mall, kemudian jalan lurus sedikit, naik lagi eskalator 3 kali sudah sampai di tamannya. Taman ini sangat luas teman-teman. Yuk ikuti aku keliling taman ini. Hari ini cerah cuacanya ya teman-teman. Namun kalau musim dingin tuh tetap harus pakai baju 2 double ya. Dan aku minggu ini seperti biasa masih sama Runengsi, bestie aku. Karena Rina jauh, liburnya juga sebulan sekali. Teman-temanku yang lainnya, aku lagi mengurangi banget pertemanan sih. Ribet, kebanyakan temen tuh ribet. Yang ini pinjam duit, yang ini mengeluh kesah apa, akunya sendiri punya beban banyak, ditambahi bebannya teman-teman, jadi sedang memperkecil circle aku gitu. Nuansa Natal dan Tahun Barunya guys, sangat cantik. Nah, liatin teman saya sedang gil-gil sendirian. Merry Christmas. Kita keliling dulu. Merry Christmasnya sebentar lagi akan dirubah dengan nuansa Imlek. Dari semua sisi bisa selfie ya. Dari semua sudut bisa selfie. Identik dengan warna merah dan warna golden ya teman-teman. Dan ini tuh nggak permanen. Sebentar lagi Imlek akan datang. Ini tuh akan dirubah dengan nuansa Imlek ya teman-teman. Ini tuh dominan warna merah, simbol semangat, simbol kegembiraan, simbol aura baik, aura positif gitu ya. Kalau teman-teman ke sini, di sini juga ada museum teh ya teman-teman namanya itu. Jadi di dalamnya itu ada perabotan klasik khasnya orang Hong Kong kalau ngeteh gitu. Kalau yang dinamakan di sininya tuh yamcha gitu ya. Bisa masuk ke dalam gratis. Namun tentu saja aku kali ini tidak akan masuk ya teman-teman. Karena enengnya itu mau part-time jam 2-nya. Jadi kita ya ngambil ngevlog seperlunya aja gitu. Nah, di sini juga boleh duduk-duduk ya. Bagus sekali tamannya hijau gitu ya. Di sini petugasnya juga banyak, selalu keliling. Jadi kalau ada pengunjung yang menyalahi aturan gitu langsung ditegur. Nah, teko di sini gede banget nih teman-teman tuh, lihat. Karena zaman dulu orang Hong Kong tuh ngeteh itu wajib ya, setiap hari. Taman ini juga sering digunakan oleh banyak orang Hong Kong untuk melakukan acara prewed. Karena di sini juga ada gedung KUA-nya ya teman-teman. Di sini banyak stand untuk souvenir. Pokoknya di sini tuh tamannya tuh sangat indah banget, jadi multiguna gitu. Taman ini auranya sangat sejuk ya teman-teman, dikelilingi oleh danau buatan. Di sini banyak juga orang bule. Dulu majikan aku yang di Aberdeen juga, yang aku ngurus kakek 9 bulan itu, cucunya juga melakukan preweddingnya tuh di sini teman-teman. Jadi anaknya udah lahir, ibu bapaknya baru melakukan prewed. Karena di sini emang spot fotonya tuh bagus-bagus ya teman-teman. Dan di sini juga ada gedung KUA. Jadi banyak yang melakukan nikah di sini di gedung KUA-nya, terus foto-fotonya di sini di taman ini gitu. Nah, taman kolam ini banyak ikannya gede-gede loh teman-teman. Nah, untuk spot foto tuh bagus sekali ya. Untuk yang mau ngambil video juga bagus banget. Tempatnya tuh sangat instagramable banget ya teman-teman. Aku sendiri udah sering ke taman ini ya teman-teman. Biasanya nganterin temen sih, temen yang baru datang dari Indonesia gitu. Kayak sekarang aku nganterin Neng, karena Neng belum pernah ke sini. Padahal Neng tuh 7 tahun di Hong Kong belum pernah pulang, tapi nggak pernah ke sini karena dulu-dulunya tuh kalau liburan tuh nggak sama aku gitu, sama temannya. Jadi ngelar aja di taman dekat rumah gitu. Jadi belum pernah tahu ke sini. Nah, sebenarnya hari ini juga Neng tuh part-time, terus aku bilang ya udah yuk ngambil-ngambil foto aja di taman yang deket. Kayak gitu teman-teman.
Lihat teman-teman, ikannya banyak banget, cantik-cantik. Dan selain ikan di sini juga banyak kura-kura loh teman-teman. Nanti di bawah air terjun itu banyak lagi kura-kuranya. Nanti kita ke sana ya. Ini bestie aku sedang sibuk TikTok-kan. Ini buah apa ya teman-teman? Sekilas tuh seperti rambutan, merah dan berbulu, tapi ini tuh bukan rambutan. Nggak tahu bisa dimakan nggak ya? Kayaknya sih ini tuh sejenis bunga ya, bukan buah. Nah kalau ini tuh gedung ikoniknya yang ada di Sentral ya teman-teman. Gedung-gedung di Hong Kong tuh bagus-bagus ya. Mungkin nanti kita juga memiliki gedung-gedung yang unik-unik di IKN ya. Dan kenapa aku tuh seneng banget jalan-jalan walaupun udah tahu tempat-tempat gitu ya. Hampir semua tempat-tempat itu udah aku kunjungi karena sedang musim dingin ya teman-teman. Kalau di bawah duduk tuh iya tambah dingin gitu. Dan kenapa nggak di kamar aja gitu, karena ada majikan. Kalau nggak ada majikan sih nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau ada majikan tuh kayak gimana ya, takut majikan perempuan tuh berpikir aku caper gitu, karena majikan laki-laki kalau aku di kamar terus tuh disangkanya aku sakit gitu, terus manggil-manggil terus makan gitu, jadi aku tuh nggak enak gitu. Padahal kalau misalnya majikannya cuek aja ya, majikan laki-lakinya cuek gitu, oh paling Cece di dalam kamar punya makanan gitu, jadi nggak usah mengkhawatirkan aku malah lebih enak ya. Kalau dipanggil-panggil terus aku tuh takutnya istrinya cemburu gitu, jadi ya udahlah aku keluar aja gitu, barangkali mereka mau quality time, karena kan mereka sehari-hari kan keluar nggak ada di rumah, jadi ya udahlah hari Minggu aku yang keluar gitu, ngasih kesempatan mereka berduaan kayak gitu. Mungkin majikan pengen nyuci bajunya sendiri, kalau akunya di kamar kan nggak enak karena mesin cucinya itu di depannya kamar aku gitu. Jadi ya emang kalau ada majikan tuh bingung ya, kitanya juga misal mau butuh air panas atau apa gitu ya, mendingan keluar aja lah kayak gitu, jadi sama-sama enak. Nah di sini tuh masih nuansa Natal ya teman-teman. Jadi di taman ini tuh dimana-mana sejuk karena ada air mengalir kayak gitu. Bener konsepnya tuh luar biasa banget taman ini, dan taman ini tuh sangat luas ya teman-teman. Kita tuh kalau kakinya kuat gitu ya, ada wahana burung, terus ada botanical garden, jenis-jenis tumbuhan, bunga-bunga kayak gitu, itu semuanya tuh hidup gitu, bunga betulan, bunga asli, bunga ori gitu. Ada berita yang cukup menghebohkan Hong Kong di kalangan TKW ya teman-teman. Seorang teman kita pulang cuti, niatnya tuh cuti sebulan aja ya, sampai sana dibunuh oleh suaminya karena suaminya tidak terima diceraikan oleh istrinya ya. Si istrinya menuntut minta cerai, si suami nggak mau berpisah gitu. Akhirnya si istrinya tuh dianiaya sampai terjadi pembunuhan gitu ya. Beritanya heboh banget, seorang tenaga kerja wanita di lingkungan Songgela, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, tewas dibacok suaminya berinisial IM 30 tahun pada Rabu tanggal 1 bulan 1 tahun 2025, tahun baru loh teman-teman. Dan kasus pembunuhan ini bukan pertama kalinya terjadi ya teman-teman. Belum lama juga seorang ibu pulang dari Hong Kong dibunuh oleh anak kandungnya. Anak kandung loh teman-teman. Kasus pembunuhan terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pria bernama David Humaydi Chandra Kuncoro, 27 tahun, warga desa Urek-Urek, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, tega membunuh ibu kandungnya sendiri, Sunarsih, pada Sabtu 15 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Nyawa korban dihabisi di rumahnya dengan ditusuk pisau 3 kali di perut dan dada. Pelaku saat ini telah diamankan di Polres Malang. Kasat Reskrim Polres Malang, Ibtu Rizky Wahyu Saputro, mengatakan pembunuhan itu dilakukan lantaran pelaku sakit hati akibat korban sering memarahinya. Dan kasus pembunuhan seperti ini bukan cuma dialami oleh TKW Hong Kong teman-teman, dialami juga oleh TKW Taiwan, Singapura, Malaysia, bahkan TKW Arab. Jenazah perempuan berusia 35 tahun ini terpaksa ditandu sejauh 1 km menuju mobil ambulans karena rumahnya di Kampung Lebak Saat, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Bandung Barat, tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Perempuan yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi itu menemui ajal di tangan suaminya hari Minggu pagi, sehari setelah kembali ke kampung halaman. Penganiayaan diduga terkait adanya pria lain yang diketahui dari ponsel korban. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus di atas teman-teman? Kalau aku sendiri mengambil pelajaran bahwa kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan, bukan pasangan, bukan anak, bukan teman.
Kebahagiaan itu harus kita sendiri yang menciptakan. Lihat mereka kerja di Hong Kong, kerja di Arab. Mereka capek, tekanan dari majikan, tekanan dari sana dari sini ya. Kita tuh dituduh, dimarahin, belum cuaca yang tidak seenak di Indonesia gitu. Semua kita hadapin, begitu pulang harapannya kita bisa santai-santai, melepas penat, istirahat, melepas kangen, malah meregang nyawa di tangan keluarga sendiri ya teman-teman. Ada yang komentar, ya itu sih sudah ajalnya saja sampai di situ. Atau ada juga yang komen salah sendiri, kenapa selingkuh? Salah sendiri, kenapa mentang-mentang bisa kerja minta cerai? Ya lepas dari salah siapa ya teman-teman. Kita cuma bisa melihat dari sebelah pihak, yang sebelahnya lagi udah meninggal nggak bisa membela diri ya teman-teman. Lepas dari itu, apakah nggak ada cara lain selain menghabisi nyawanya gitu ya? Sebegitu tidak berartinya kah nyawa seseorang? Makanya selagi masih dikasih kesempatan, bahagiakan diri sendiri sebisa kita. Jangan terlalu pelit untuk diri sendiri teman-teman. Kita kerja di sini capek, nggak ada yang peduli dengan kebahagiaan kita. Ya sewajarnya aja ya. Waktunya nabung ya nabung, waktunya liburan, waktunya makan enak. Itu prinsip aku sih teman-teman. Aku tuh benci banget kalau ada orang yang untuk dirinya sendiri tuh pelit gitu. Aku mah nanti aja makan enaknya sama keluarga di Indonesia. Aku mah nanti aja, aku mah dari Indonesia ke sini niatnya bukan untuk jalan-jalan. Ya oke lah, itu prinsip kamu. Tapi kalau ada orang lain yang menikmati hidupnya, jangan dinyinyirin juga ya. Kayak gitu. Lihatlah keluarga yang dibangga-banggakan, keluarga yang aku mah nanti sama keluarga, aku mah nanti sama keluarga. Lihat, keluarga itu bisa menjadi harimau buat kita. Ini bukan aku ngajarin untuk curiga sama keluarga ya, waspada gitu harus kan. Aku sendiri alhamdulillah keluargaku itu ya harta termahal yang aku punya. Anakku, bapakku, adikku, mereka adalah orang yang selalu ada di saat orang lain menjauhi aku gitu. Keluarga itu ya segalanya buat aku. Aku ngomong begini bukan berarti aku nggak sayang sama keluarga aku ya. Karena dari jatuh bangunnya aku itu keluarga yang selalu ada, keluarga yang selalu menguatkan, keluarga yang selalu memaafkan berapa kali pun aku berbuat salah. Ya keluarga segalanya, namun kita tidak bisa memungkiri banyak sekali fakta yang keluarga itu dalam sekejap bisa menjadi orang lain gitu ya teman-teman. Jadi tetap harus waspada, tetap harus pandai-pandai. Dan di sini ada sebuah gua teman-teman. Yuk kita masuk ke guanya. Ini guanya teman-teman. Kalau untuk film kolosal ini bagus ya. Nah, boleh masuk. Gak boleh keluar. Ngomongin tentang dihianati orang terdekat, banyak sekali orang yang sudah mengkhianati aku dalam hidupku ya teman-teman. Namun supaya aku tidak terperangkap dalam penyesalan, membodoh-bodohi diri sendiri gitu ya. Aku selalu berpikirnya tuh biarlah nanti Allah yang mengatur gitu. Akan ada hari pembalasan, akan ada hari perhitungan. Karena di akhirat nanti jika kita tidak membayarkan hutang kita, itu nanti amalan baik kita itu akan diberikan untuk orang yang kita hutangi. Kalau kita nggak punya amalan baik, dosa-dosa orang itu nanti kita yang akan menanggung azabnya gitu. Itu aku percaya banget. Jadi ya untuk ngademin diri sendiri gitu. Oh aku udah punya tabungan di akhirat gitu ya. Ada dulu kenal di penjaraan Arab ya, orang Jamblang. Jamblang itu masih daerah Cirebon juga ya teman-teman. Dia itu nggak bisa pulang kalau aku nggak meminjemkan uang untuk beli tiket Saudi Arabia Indonesia gitu. Aku lupa nominalnya ya, saking lamanya udah puluhan tahun yang lalu. Tapi bisa dibayangkan naik pesawat aja 9 jam. Ya pasti tiketnya juga mahal teman-teman. Kalau sekarang ya mungkin 5-6 jutaan gitu ya. Kemudian sama orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang pinjam 1 juta, yang pinjam 500. Pokoknya banyak banget lah teman-teman, itu tabungan aku di akhirat. Dan yang paling parah ya suamiku yang kemarin itu. Itu kan aku uang bank ya teman-teman, ada bunganya. Nah, kalau sama bunganya ya mungkin ratusan juta ya. Aku di sini setiap kali gajian bayar cicilan bank yang dia pakai. Dianya di sana enak-enakan tidur sama wanita lain. Dan semuanya aku serahkan sama Allah ya biar untuk tabungan di akhirat. Udah gitu aja. Lagi nunggu selfie guys. Itu masih pada prewedding ya. Jadi kita masih menunggu karena masih pada prewedding. Anaknya majikanku yang di Aberdeen juga dulu waktu prewedding itu foto-fotonya di sini. Jadi udah punya baby baru prewedding, belum nikah. Anaknya udah brojol, tapi di Hongkong nggak aneh kayak gitu. Ini buku-buku apa, Bu? Ini penggalan dari surat Alkitab atau Astagfirullahaladzim.
atau bisa disebut Bible ya. Kalau orang Kristen Bible katanya. Gara-gara ketahuan sholat jadinya disuruh baca Bible. Dianggap domba yang tersesat. Aduh. Iya, Besti. Ini lanjutan gara-gara ketahuan sholat itu. Iya, terus majikan aku kira dikasih uang, soalnya ini tuh dikasih amplop, bagus banget. Nggak taunya Pas aku buka kok kayak surat-surat di dalam ada bahasa Alkitab. Inggrisnya ya, Bu ya. Ya, ini kan pakainya bahasa Inggris. Jadi ininya yang Chinese. Nah, ini yang bahasa Inggris. Nah, ini Jika kamu ingin save yourself by God, that's ya intinya kalau kamu menyayangi dirimu sendiri, kenalilah Tuhan Yesus Kristus, kayak gitulah teman-teman. iya ini kalau di sini bahasa Inggrisnya Matthew ya. Kalau di bahasa Indonesia kan Matius gitu. Surat Matius ayat 5:48 gitu. Nah, sekarang ada apa sih surat Yohanes ayat 4 ayat 8. Jadi aku tuh disangka apa ya? Disangka salah gitu. Ajarannya nggak benar salah. karena Ya harusnya kamunya dikasih ini, kamunya ngasih surat Yasin loh, buku Yasin. Suruh baca buku Yasin. maksudnya majikan itu baik. Jadi dia tuh nggak ngerti. Disangkanya aku itu kasihan Cece itu ibaratnya apa ya? Tersesat gitu. Jadi dia itu ngasih ini supaya aku ada di jalan yang Kembali benar. ke jalan yang benar. Mungkin Aku disuruh dipikirnya kan, baca-baca. iya, mungkin pikirnya kamu jungkir balik tuh secara logika yang nggak ada manfaatnya. Malam-malam orang tidur kamu sholat gitu. Jadi disuruh membaca buku kitabnya mereka gitu. Ya sebenarnya semua ajaran itu mengajarkan kebaikan ya teman-teman. Tuhan itu satu, cuman cara kita menemui Tuhan kelak itu dengan cara yang berbeda-beda gitu. Ya intinya begitulah. Mereka pun niatnya bagus gitu. Ya Bu. Iya.